itu adalah teknik teman-teman ya. Kenapa kita harus menempel anggrek bulan bahkan terbalik seperti ini atau miring sedikit seperti ini, yaitu untuk mengantisipasi. Bersama Gali AP di channel membahas tentang anggrek. Episode kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya. Kenapa kita harus menempel anggrek bulan secara terbalik di pohon hidup ataupun di pohon mati. Baik itu di papan pakis pasca anggrek bulan berbunga. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu teknik atau cara untuk kita mengantisipasi adanya busuk di bagian anggrek ataupun busuk pangkal anggrek bulan. Bahkan bisa menyebabkan busuk di bagian daunnya. Jadi kalau kita menempel anggrek bulan secara berdiri seperti ini teman-teman, dikala kita menyiramnya otomatis ada banyak air yang menggenang di bagian pangkal ini yang akan menyebabkan busuk. Jadi selain kita menyiramkan fungisida untuk mengantisipasi adanya bakteri atau jamur yang menyebabkan busuk, kita harus juga menghindari yang namanya menyiram mengenai pangkal daun anggrek yang posisi tegak berdiri seperti ini. Jadi dikala anggrek kita sudah tempel terbalik seperti ini dan kita guyur ataupun ini terkena air hujan, otomatis airnya tidak ada yang menggenang di bagian pangkalnya ini dan airnya langsung terjatuh. Itu adalah salah satu teknik dikala kita ingin menempel anggrek kita di pohon ataupun di papan pakis. Bahkan jika teman-teman mempunyai papan seperti saya ini, menempelnya harus terbalik seperti ini karena ini didesain khusus untuk di dinding ataupun di tembok rumah. Dan kita harus menyiramnya secara diguyur ataupun disemprot. Diguyur maupun disemprot, tekniknya sama, kita sama-sama untuk mengguyurnya. Dan dikala kita menyiramkannya dengan pupuk, otomatis juga tidak ada pupuk yang menggenang di bagian pangkal-pangkalnya ini. Pupuk yang masih menggenang di bagian pangkal-pangkalnya ini bisa menyebabkan residu teman-teman ya. Nah, jadi pupuk ini beberapa banyak yang mengendap dan istilahnya menarik untuk beberapa debu ya teman-teman. Jadi menghasilkan banyak kotoran ada di sela-sela anggrek kita. Dan itu bisa menyebabkan banyak kelembapan yang bisa menghasilkan busuk juga. Selain dari bakteri ataupun dari serangan virus lainnya, air putih pun harus kita waspadai teman-teman ya. Air putih, air hujan ataupun istilahnya air apapun yang kita gunakan untuk menyiram anggrek ini harus kita waspadai. Beda halnya dengan anggrek dendrobium. Bisa kita perhatikan di sini. Yang bawa kameranya agak dekat sini biar jelas. Oke. Jadi seperti ini teman-teman ya. Mengapa anggrek bulan harus kita tempel terbalik di pohon hidup ataupun di pohon mati, dan dendrobium kita biarkan berdiri tegak seperti ini. Kalau kita menyiram anggrek bulan ini, otomatis airnya langsung terjatuh. Nah, dan kalau anggrek dendrobium ini, dia karakternya agak suka sama air, agak suka sama panas, jadi dia lebih tahan banting terkena oleh air hujan ataupun kita guyur setiap hari untuk penyiramannya dengan tanpa menggunakan media seperti ini ataupun menggunakan areng. Jadi kalau dendrobium teman-teman menggunakan areng, bebas diguyur setiap hari. Nah, dan kalau anggrek bulan kita tempel tegak berdiri seperti ini, kalau kita penyiraman, dikala kita ingin berniat untuk menyiram dendrobium ini, otomatis ada percikan-percikan yang akan mengenai anggrek bulan ini, di mana nantinya banyak ataupun ada beberapa air yang tergenang di bagian pangkal ini ataupun yang ada di bagian daun-daun ini, yang itu bisa menyebabkan busuk. Jadi itu adalah teknik teman-teman ya. Kenapa kita harus menempel anggrek bulan bahkan terbalik seperti ini atau miring sedikit seperti ini, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya busuk daun. Teman-teman ya, semoga bisa dipahami kata-kata saya. Nantinya jika ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan di kolom komentar. Saya cukupkan video ini sampai di sini. Semoga bermanfaat dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai di akhir video ini.
Saya disclaim dulu, di sini saya bukan untuk menggurui teman-teman yang menonton video-video saya ini, tetapi di sini saya hanya sharing pengalaman ataupun pengetahuan saya tentang anggrek. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Jika ada manfaat dari video saya ini, jangan lupa di like, di komen, dan dibagikan ke teman-teman pecinta anggrek lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih. SOP merepotting Dendrobium. Di video ini terlihat pertumbuhan dendrobium tidak bagus. Oleh karena itu kita harus membongkar dan menempelnya kembali. Agar pertumbuhan bagus, arah mata tunas tidak menempel di bagian batang kayu. Langkah selanjutnya, ikat di tengah-tengah batang agar pertumbuhan bisa tegak mengejar sinar matahari. Dan ini contoh yang lainnya. Mata tunas tumbuh ke depan. Untuk full tutorial, bisa klik kolom komentar. Klik link yang sudah saya sematkan. Semoga bermanfaat. YouTube channel Galihap atau Tutor Anggrek.